dijelaskan lagi mengenai WhatsApp Pandawa, bagaimana pelayanannya, cara mengaksesnya, dan lain-lain juga. Oke, jadi Ini kan kita sebentar lagi akan memasuki bulan puasa. Nah, apakah ada rekomendasi Sobat JKN harus melakukan pelayanan non tatap muka? nah tadi mungkin Halo Sobat JKN, selamat datang di podcast Info Sehat Ungaran. Perkenalkan, nama saya Fidela Fairuzulfa dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Ungaran. Sebelum kita mulai ke podcastnya, kita menyapa dulu nih Sobat JKN. Gimana kabarnya Sobat JKN sekalian? Aku harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Oke, pada episode podcast kali ini kita akan membahas mengenai kanal layanan non tatap muka. Mungkin ada Sobat JKN di sini yang sebelumnya sudah mengetahui atau mendengar nih mengenai kanal layanan non tatap muka ini sendiri. Bisa nih nanti sharing-sharing di kolom komen ya. Untuk pada podcast kali ini kita ditemani oleh narasumber yang tentunya sudah berpengalaman di bidangnya atau masuk di dalam kompetensi pekerjaannya. Langsung saja kita sapa. Kali ini kita bersama Mbak Fania. Halo Mbak Fania, gimana kabarnya? Boleh dong menyapa Sobat JKN sekalian? halo Sobat JKM, perkenalkan nama saya Fania Wahyu Ramadanti, saya bagian dari Mutu Layanan Kepesertaan. Oke, kita mau langsung aja mulai ke podcastnya. Boleh? Oke, untuk pertanyaan yang pertama yaitu boleh dijelaskan nih apa saja sih jenis layanan yang ada di BPJS Kesehatan ini? Oke, jadi mungkin menjawab untuk jenis layanan, pada BPJS Kesehatan sendiri itu memiliki dua jenis layanan, yaitu tatap muka dan non tatap muka. Nah, pertama untuk jenis layanan tatap muka sendiri itu ada melalui kantor cabang terdekat atau kantor kabupaten kota, kemudian ada BPJS keliling yang sistemnya jemput bola, kemudian ada juga mall pelayanan publik yang biasanya ditemui di kabupaten atau kota di setiap daerah yang memiliki fasilitas mall pelayanan publik. Nah, kemudian selain itu juga ada jenis layanan non tatap muka. Jadi bagi para peserta yang mungkin susah atau belum ada kesempatan waktu untuk mengakses layanan tatap muka tadi, bisa melalui non tatap muka. Di antaranya ada Pandawa, di mana melalui nomor WA atau WhatsApp, kemudian Care Center 165, terus kemudian ada website BPJS Kesehatan. Selain itu, kami juga ada inovasi baru dari Mutu Layanan Kepesertaan, yaitu BPJS Online, di mana BPJS Online nanti sendiri akan melalui video conference melalui Zoom yang akan memberikan wadah untuk peserta untuk memberikan pelayanan non tatap muka. Selain itu juga ada kanal layanan seperti Mobile JKN dan ada Aman JKN di setiap kantor cabang. Seperti itu untuk pelayanannya. Ada banyak sekali ya ternyata layanan yang tatap muka maupun non tatap muka. Mungkin bisa dijelaskan lagi mengenai WhatsApp Pandawa, bagaimana pelayanannya, cara mengaksesnya, dan lain-lain juga. Oke, jadi untuk kanal layanan non tatap muka dari Pandawa sendiri itu basicnya melalui WhatsApp ya. Jadi tentunya untuk saat ini sudah nggak asing terkait untuk WhatsApp sendiri atau WA, yang dimana setiap dari peserta ataupun calon peserta mungkin sudah memiliki namanya WhatsApp. Nah, WhatsApp tadi mudah dijangkau oleh peserta dengan menyimpan nomornya atau save dulu nomornya di 0811 8 165 165. Nanti di jenis layanan tersebut ada administrasi, informasi, ataupun pengaduan. Nah, untuk aksesnya sendiri dari Pandawa itu selama 24 jam, Mbak. Jadi untuk akses Pandawa itu 24 jam, tapi untuk pengerjaan tiketnya itu kami pengerjaannya di setiap hari kerja jam 8 sampai jam 3 sore untuk jam 5 sore untuk pengerjaan dari Pandawa sendiri. Nanti dari peserta ketika sudah mengakses Pandawa sesuai dengan kebutuhannya tinggal pilih aja mau administrasi, informasi ataupun pengaduan, akan diberikan nomor tiket. Nanti setelah dari nomor tiket itu akan diproses, dan kalau misalnya berhasil akan diberikan konfirmasi terkait keberhasilan atau proses dari proses administrasinya berhasil atau tidak tadi, seperti itu. Di samping pelayanan Pandawa, ada juga yang namanya aplikasi Mobile JKN. Betul sekali. Nah, itu boleh dijelaskan juga bagaimana cara downloadnya, mengaksesnya, fiturnya apa saja, dan
Boleh bisa. Baik, jadi tadi ya saya sebutkan di awal kalau kanal layanan tatap muka tuh ada juga namanya aplikasi Mobile JKN. Nah, untuk aplikasi Mobile JKN sendiri itu saat ini sudah ada yang versi terbaru, di mana dari peserta akan dilakukan perekaman wajah, yaitu untuk perekaman konfigurasi wajah. Selain itu, untuk pelayanannya pada aplikasi Mobile JKN bisa untuk perubahan data seperti Vaskes. Bila mungkin peserta nggak bisa ada waktu ya Mbak untuk ke kantor, nanti bisa dengan mudah dari rumah hanya dengan menggunakan handphone bisa menggunakan aplikasi untuk perubahan Vaskes tadi. Terus nanti di aplikasi Mobile JKN juga peserta bisa untuk pengambilan antrian online, baik itu di FKTP di fasilitas kesehatan tingkat pertama ataupun tingkat lanjut ketika di rumah sakit yang memiliki rujukan dari Vaskes yang pertama. Selain itu di aplikasi Mobile JKN peserta juga bisa ngecek nih info ketersediaan kamar di rumah sakit. Jadi untuk sekarang sangat dimudahkan ya untuk peserta, jadi nggak perlu booking dulu di rumah sakit atau bolak-balik ke rumah sakit ngecek di kamar di kelas 3 di rumah sakit ini masih ada atau enggak ya, itu bisa dicek di aplikasi Mobile JKN. Kemudian kartu digital. Nah, kemudian saat ini BPJS Kesehatan sudah mentransformasi dari kartu yang sebelumnya fisik atau cetak dimudahkan via digital. Jadi apabila peserta butuh kartunya BPJS Kesehatan tuh ada KIS digital juga di aplikasi Mobile JKN. Tapi nggak usah ragu juga kalau misalnya ada butuh pelayanan kesehatan bisa menggunakan NIK atau KTP saja, gitu. Oke, wah. Pelayanan Mobile JKN ini sangat memudahkan peserta BPJS untuk melakukan perubahan data atau ada ingin booking Vaskes, pindah layanan, seperti itu ya. Jadi bagi teman-teman yang belum memiliki Mobile JKN bisa segera gabung supaya memudahkan kita semua untuk mengakses layanan kesehatan. Oke, untuk selanjutnya ada juga call center 165. Nah, itu fiturnya apa saja? Kemudian apakah ada jam aksesnya untuk layanan ini, Kak? Baik, mungkin untuk pelayanan yang ada di Care Center 165 itu tidak jauh beda dengan layanan yang di Mobile JKN. Tentunya bisa untuk administrasi, informasi, ataupun pengaduan. Nah, untuk akses pelayanannya itu sama seperti yang Pandawa, kurang lebihnya 24 jam untuk akses pelayanannya. Jadi kalau dirasa peserta butuh pelayanan terkait informasi, pengaduan, ataupun administrasi via call center 165 itu bisa gampang diakses dari rumah via telepon aja di 165. Nanti untuk aksesnya tadi 24 jam gitu. Ini kan kita sebentar lagi akan memasuki bulan puasa. Nah, apakah ada rekomendasi Sobat JKN harus melakukan pelayanan non tatap muka? Nah, tadi mungkin sebelumnya sempat disebutkan juga jenis-jenis layanan non tatap muka. Jadi kalau nanti ya kan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan atau bulan puasa. Kalau dirasa peserta tidak bisa ada waktu, ada kesempatan untuk ke kantor cabang, tentunya bisa dimudahkan dengan kanal layanan non tatap muka kami yaitu di Pandawa. Kemudian Care Center 165, website BPJS Kesehatan. Nanti untuk yang untuk kanal layanan administrasi seperti Pandawa tadi, tentunya peserta juga bisa mengakses informasi ataupun pengaduan. Jadi kalau semisal peserta dirasa kesulitan untuk akses ke kantor, tadi bisa menggunakan Pandawa saja. Mungkin bisa dijelaskan mengenai cara akses Pandawanya, Kak? Baik, jadi tadi salah satu diantaranya kanal layanan non tatap muka itu ada di Pandawa ya. Tadi Pandawa bisa diakses melalui nomor WA kami di 0811 8 165 165. Bagi para peserta jangan lupa disimpan nomor tersebut. Terus nanti untuk cara aksesnya sendiri itu sangat mudah teman-teman. Jadi nanti dari teman-teman semua, baik calon peserta ataupun peserta yang sudah terdaftar JKN, nanti tinggal mengakses atau tinggal salam sapa aja, baik itu selamat pagi, selamat siang, atau sekedar say hello. Nanti akan ada link yang keluar Mbak. Nanti link yang keluar itu dari peserta tinggal pilih kebutuhannya mau apa, mau ada informasi, pengaduan, ataupun administrasi. Tentunya nanti di bagian administrasi itu juga udah banyak sekali untuk pilihannya. Baik para peserta ingin melakukan pendaftaran, penambahan anggota keluarga, kemudian perubahan FKTP atau Vaskes, terus kemudian bagi para peserta juga yang pengen tahu nih statusnya aktif atau enggak,
kemudian pengen tahu cek tagihan iuran, nomor pembayaran, mungkin sudah pulang kampung nih ya Mbak, terus habis itu saya khawatir nih kok kemudian punya tunggakan atau enggak ya. Nah itu bisa dicek juga tuh melalui nomor WA kami, nanti tinggal klik aja yang bagian informasi tentunya, karena kebutuhannya untuk informasi terkait tunggakan ataupun tagihan bisa cek aja di Pandawa. Nanti secara sistem akan dibantu dijawab terkait tunggakan, kemudian nomor pembayarannya untuk pembayaran tunggakan tersebut. Jadi sangat mudah untuk bagi para peserta ataupun calon peserta yang ingin keperluan administrasi, informasi atau pengaduan hanya melalui nomor WhatsApp kami di satu nomor tadi itu. Gitu. Oke, sangat mudah kan teman-teman. Kita sudah ada di penghujung podcast. Mungkin dari Mbak Fania bisa memberikan closing statement. Baik, untuk closing statementnya sendiri mungkin dari kami yaitu untuk bagi para peserta ataupun calon peserta tidak perlu risau ataupun gundah dalam transformasi mutu layanan. Kami memudahkan untuk para peserta, memberikan jangkauan atau kemudahan akses baik itu tatap muka ataupun non tatap muka, baik itu di kantor cabang ataupun BPJS keliling, kemudian ada untuk MPP, dan tadi tentunya sangat banyak juga kanal kami untuk kanal layanan non tatap muka yang melalui WhatsApp, kemudian Care Center 165, Mobile JKN, Aman JKN, dan kemudian BPJS Online. Seperti itu Mbak, mungkin kurang lebihnya. Oke. Terima kasih untuk Mbak Fania yang telah menjadi narasumber pada podcast kali ini. Nah, untuk Sobat JKN yang memiliki pertanyaan atau topik yang ingin dibahas, bisa komen aja di kolom komentar. Nanti yang komentarnya menarik, kita bisa kabulkan nih buat kita bikin video. Nah, jangan lupa like, komen, dan share podcast kali ini ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Fidela Fairu Zulfa bersama narasumber kita kali ini, Mbak Fania, pamit undur diri. Bye.